Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yan po takbir mo pati boslo di. Watya wala abali. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Le boslo lo wala sama boslo. Soalnya mau sukari ulah tiap buti wol. Anu hilalu makan deh donggo ambua itu, donggo itu tihi, donggo tato lapangan. Kata Uti masatia. Jatan wololo uti mam tabia. Ya abang tetap menghimam lo uwo. itu lu ngemetim atau tuhe wala pengumuman itu lima dia dia Idul Fitri. Wala padahal dia mau tabia itu. Anu pandemi dia donggo na anak donggo jatan. Dia supaya wanu dia alih dia tala atau pemahaman poli itu. Iya. Lebih untuk Pak Ustaz nanang masa di poli. Iman ama itu start nanang mah lo. Kan biasa mau singgah sih. Insyaallah mau sih enggak main. Assalamualaikum. Waalaikumsalam buat Imam. Iya. Itu sudah. Kalau Pekalwari Jakarta itu Mas sudah? Apa dia ndak so? Sudah tidak ada bayar zakat fitrah karena besok sudah mau masuk hari raya. Jadi segera ya. Sudah, sebelum Ustaz. khotibnya nanti besok turun dari Mimbar. Ini bukan perusahaan Betia Jakati dengan tarawih yang bisa alami aja. Ustadz oleh Rian Beti Rian Tislow. Ati Karena Jauh hari raya. Itu saat jauh jauh kada. Doyo. Jauh Pak Ustadz. Ya Allah. Dia mah tanggul mah itu aja oleh Ustaz. Dia mau tali Ustaz Dia lo kehidupan. tali bo. Moheng. Mau yang ambil masker bau tua hep makin terus ya. Boti lo himai lo bantuan. Jo. Ambil apa bantuan itu Ustadz. Dua-dua yang lagi lo ulah Betia Ustadz ke umam. Hari raya patau. Dia mal itu tihi, dia mal itu lapang. Pokoknya intinya adalah jelas siapa di dalam Ustadz supaya ami hati ya. hari raya itu perayaannya itu tidak pada baju. Berarti latih dong ngomong Ustaz. Tidak pada isi dompet juga. Padahal saya tidak dompet Ustaz. Hari raya juga tidak terletak pada kue yang banyak. Tetapi bagaimana kemenangan itu bisa kita rasakan dengan puasa yang sudah kita jalani. Disitulah puncak daripada keagungan daripada hari raya Idul Fitri. Dengan simbol ucapan-ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kalimat kemenangan. Taja puasa jam malam takbir. Itu Ustaz ya. Maling marah. Palipa dadau, palipa bohu, gaga boli. Harusnya itu. Walau raya tidak ada perayaan begitu. Jadi apalagi saling mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Ini ucapan-ucapan sebenarnya ucapan kemenangan. Minal aidin wal faizin kemenangan. Ya. Tapi orang yang puasanya hanya 3 hari apakah itu orang menang? Aduh. Jadi kalau tahu dia tidak puasa jangan minal aidin. Ini Ustadz makanya harus jelasin lu Ustadz. Jadi penting sekali untuk kan tidak mungkin Ustadz dong lompo tuh puasa atau deh wanilai jam minal aidin lah. Kan tidak mungkin. Tidak ada ucapan ya. Tapi insya Allah doa saja ya. Biasanya ada sebenarnya yang paling sudah itu ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu sebenarnya doa yang diajarkan Nabi ketika kita memenangkan hari Ramadan itu ya, bulan Ramadan. Ini menanggapi kondisi yang dialami oleh Rian ya, Solo ya. Tak dong hengo di. Insya Allah ada motivasi besar walaupun dia dalam keadaan rezekinya terbatas, tapi kan puasanya luar biasa. Saya insya Allah tadi ini sebenarnya rencana sama-sama dengan Ustadz Robi, ya. Ya karena insya Allah saya dan Ustadz Robi ini lagi bicarakan nanti tema khutbah Hari Raya Idul Fitri ya. Ya, jadi karena kita mau sholat, ini tidak jelas ini masjid-masjid yang mau menyelenggarakan karena padahal mau tuh Ustadz Nanang Wali sebenarnya ada jadwal tapi belum ada kepastian ya tentang mau sholat di masjid ya atau tidak gitu. Tapi kan
ada alternatif. Kita tetap bisa sholat, ya, walaupun dalam kondisi masih PSBB, ya, masih ada lockdown, social distancing seperti ini, ya. Jadi anjuran pemerintah kan, kita jalani dengan kesabaran saja. Mudah-mudahan tidak mengurangi kenikmatan, kebahagiaan kita di hari raya Idul Fitri, ya. Nah, gitu. Mengulimah ada yang nanti Ustadz, bukan cuman di baju, bukan cuman di si dompet, di kue, patah misalnya mengucapkan selamat polo takabalollah minal minkum itu supaya dia nonggololoh hello gitu. Puasa tolohi atau puasa lombo tuh supaya dia. Jadi secara umum takabalollah itu Ustadz. Iya, jadi orang-orang yang ini luar biasa, ya. Orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa itu dapat keajaiban, ya. Salah satunya itu adalah dia dapat syafaat nanti dari Ramadan itu, ya. Gitu. Apalagi kalau kita sudah doakan takabbalallah, semoga diterima kan? Allah menerima amalannya ini, ya. Termasuk yang 3 hari aja Ustaz. 3 hari, tapi kalau dia tinggalkan dengan sengaja yang 27 hari ya sama dengan tidak puasa. Nah, ceritanya saya mengucapkan minal aidin atau takabbalallah Ustaz. Perbedaan di situ Ustaz. Iya, jadi ucapan-ucapan ini kan sudah memasyarakat. Jadi ini sekedar menghidupkan suasana, ya tidak apa-apa, ya, tapi sesungguhnya pada hakikatnya kalimat itu selayaknya kepada mereka yang telah menjadi pemenang melaksanakan ibadah puasa. Jadi harus tahu diri, ya. Dia puasa baru minal aidin wal faizin taqabbal, padahal dia lahir aja puasa. Jadi ya mau andel lerian kan jalo misalnya tren jalo butuh puasa lu Ustaz, botol hui. Jadi hati mau galja minal aidin wal faizin, apa kabar? Sehat kok. Bumalali boleh dengi bete po. Kan ada level Ustaz yang nanti kan, cuma kan ini sudah jadi umum. Sudah memasyarakat, ya. Sudah terserap sebagai bahasa perayaan, ya. Gitu, ya, tidak ada masalah gitu. Tapi yang paling penting bagaimana di Idul Fitri ini kita menghidupkan sunnah-sunnahnya juga. Salah satunya ucapan tadi itu, saling mendoakan supaya Allah menerima puasa kita yang sudah kita laksanakan, ya. Gitu. Saya juga insya Allah, ya, akan menyusun satu konsep khutbah, ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh ada yang mau sholat Idul Fitri di rumahnya, itu bisa dijadikan alternatif kalau tidak ada masjid yang melaksanakan, ya. Iya, misalnya ti aba, ya, atau ti hijau tadi, ya. Ya, ti nene, ti bapu, ya, ti palimbo, wala, berkumpul saja di rumah, ya. Ti abah tamu hutubah, tamu nyimamu, sudah sah itu Idul Fitri, apa telepata itu monga, ya. Ini kan perayaannya, ya. Jadi, tapi isi khutbah itu beda lagi terus, Ustaz. Ya, insya Allah ti Ustadz Robi Allah yang hutub ti, ya. Nah, jadi saya akan bahas Ustadz Robi, ya. Salah kira-kira apa ini tema yang perlu kita angkat. Tapi tadi saya tunggu di rumah, ya. Mau pasal itu Ustadz Robi. Insya Allah langsung ke sini kalau karena Pak Ustadz nanangul Ustadz Robi itu tidak lama apol kan. Wow, mula betia. Maaf lo Jakarta. Paralu itu Ustaz. Karena itu malu keluar Jakarta itu. Alhamdulillah Mas sudah Ustaz. Alhamdulillah. Inilah orang yang walaupun dalam keterbatasan dia tetap mau beramal. Itu pahalanya tinggi sekali. Tapi jangan tilala Ustaz. Jailah siti. Alhamdulillah. Tolong Ustaz. Walaupun sudah mau besok, ya, lebaran, kita tetap. Iya. Alhamdulillah kan betia walaupun Ustaz selama betia dungga aja pernah mau dungga sama-sama itu. Ini apakah ini tanda-tanda amiatnya dulu itu memang sudah lolos dari pendidikan Ramadan, sudah ikhlas karena ada insya Allah, ya. Aku amiat itu tanda-tanda orang yang sudah ikhlas. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita orang-orang yang lulus dari pendidikan Ramadan. Itu yang paling penting. Jadi alumni Ramadan, alumni khusus Universitas Ramadan itu. Universitas Ramadan dengan Universitas Bingkai Ramadan. Alumni. Persiapan di hari raya besok betul kira-kira. Iya, saya senang dengan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan laisal idu bi thawbil jadid. Innamal idu liman ta'atuhu tazid, ya.
hari raya itu bukan orang memakai pakaian yang baru, Ya. tetapi hari raya itu adalah ketaatan kepada Allah itu bertambah. Itu. Jadi Itu yang bekas kita- Ramadannya kelihatan. Kelihatan. Oh, jadi Menjadi orang yang rabbaniyun. Oh, Ya, Rabbaniyun. jadi Iya, rabbaniyun itu rabbaniyun. orang yang tidak hanya beramal soleh saja di bulan Ramadan, Iya. tapi berlalunya Ramadan semangatnya tetap ada untuk beramal soleh. Jadi orang-orang yang musiman hanya di bulan Ramadan saja itu namanya Ramadaniyun. Ramadaniyun. Nah, jadi mudah-mudahan nanti setelah berlalunya Ramadan kita menjadi orang-orang yang rabbaniyun. Berarti bingkai Ramadan jadi bingkai Rabbaniyun. Karena Ramadannya sudah berlalu ya. Lanjut lagi. Lanjut lagi dengan bingkai Rabbaniyun. Nah, jadi pemirsa harus tetap setia, Setia, ya. ya. Artinya misalnya setelah Ramadan ini, setelah Idul Fitri Polima atau Talu, Ya. setelah ini kan artinya bagaimana kita membuktikan bahwa itu betul termasuk orang-orang yang lulus dalam pendidikan Ramadan, baru ente perlu Ustaz Universitas. Ramadhaniyah. Ramadanian, Rabbaniyan. Rabbaniyan. jadi setelah itu terus silaturahim dengan ODK. Iya, gitu. Ini kan bekas tanda diterimanya amal itu. Salah satu cara untuk mengetahuinya, dia membekas setelah berlalunya Ramadan. Itu tanda orang itu diterima puasanya. Jo. Nah, insya Allah. Nah, patah ulang pola Ustaz berarti mah teh dan nunggu slow tiap teh. Di polo tapi itu Ustaz masanya di buti mutatama wolo. Maksudnya untuk pelaksanaan buti mutabiyat dia harus sesuai protokoler to utihi atau mau bedaan atau bela Ustaz. Begini, kalau kita melihat, kita lihat hukum asal. Iya. Hukum asal sholat Id itu hukumnya adalah sunnah, Sunnah. bukan wajib. Nah, Iya. kalau sunnah berarti di otak kita, kalau kita mengerjakan dapat pahala, kalau kita Iya. meninggalkan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita madhab Syafi'i, kalau madhab Hambali, ya itu mereka menganggap bahwa sholat Id itu hukumnya wajib. Jo. Ya, sehingga bahkan perempuan, wanita pingitan itu harus Keluar keluar dari rumah. dari rumah untuk melaksanakan. Berkumpul di Sehingga lapangan. dipaksa untuk wanita haid pun datang ke masjid atau ke lapangan, Hanya tapi mereka untuk tidak sholat, mendengarkan saja. mendengarkan khutbah. Itu menunjukkan bahwasanya kalau mazhab Hambali menganggap itu adalah hal yang wajib. Tapi Iya. kalau kita di Indonesia, di Gorontalo khususnya bermadhab Syafi'i, berarti kita menganggap itu adalah sunnah. Jadi Iya. sunnah tidak apa-apa. Tapi alangkah lebih bagusnya kita mengerjakan sholat Id itu. Ya, yang terpenting kan adalah menunjukkan bahwa syiar umat Islam, bahwa umat Islam ini umatnya banyak. Iya. Sehingga itu sebenarnya salah satu bentuk hikmah daripada Hari Raya Id, ya. Hari Raya Idul Fitri itu. Itu dulu tuh. Iya, jadi supaya menjadi satu kebanggaan kalau melihat umat Islam itu banyak, itu kan bangga ya. Iya. Kalau kita berkumpul di satu tempat melaksanakan sholat Idul Fitri. Idul Fitri. Ya, tapi ada sunnah-sunnah lainnya juga ya. Bagaimana supaya kita ya bisa menambah satu motivasi, kesenangan, kebahagiaan dari dalam hati ya. Ya, dengan menjalankan sunnah-sunnah ya, misalnya tidak harus dengan pakaian baru. Ya, tapi dengan pakaian bersih ya, harum ya, berhias. Iya. Artinya apa? Pada hari itu kita harus tampil spesial. Tidak harus dengan pakaian yang mahal. Olah tia Ustaz. Nah, itu sunnah itu. Olah tia Ustaz, pakaian baru malah beresin tangan. Tapi Nabi itu kalau dalam hadis itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Iya. bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memakai pakaian ahsanu thawbihi. Iya, Pakaian maksudnya? yang paling baik, Ah. bukan paling baru. Jadi so tip abadi ngosop pilih kasar mana yang paling baik, paling bagus, itu berarti itu yang dipakai, bukan yang paling baru. Kadang ada orang ketika tidak pakai pakaian baru merasa ada yang kurang dari hari rayanya, padahal Iya. bukan ukuran itu bukan pakaian yang baru, tapi ukuran itu adalah Pakaian yang baik. pakaian yang baik. Yang kedua, selain itu juga ya diukur juga kepantasannya. Jangan sampai justru yang dia anggap terbaik itu pakaian rocker ya. Iya. Yang biasa dipakai di panggung. Mama Tidak memenuhi syarat kepantasan. Tidak pantas ternyata. Jadi yang terbaik dan pantas. Oh, Tidak harus baru dan mahal. oh jadi Nah, tapi itu insya Allah. yang terbaik meskipun dia murah tetapi pantas digunakan. Iya, layak untuk ya, Makanya lah berlebaran. TNT yang terbaru saya kasih biar Pak Ustaz. Karena yang terbaru baru di toko. Oh, jauh lihat itu. Boleh wito. Kan patah ulo tahu pengalaman latih kan mendingan dia oleh Pak Ustaz Nanang oleh Pak Ustaz Robi yang terbaik dan Iya. pantas kita gunakan. Insya Walaupun dia yang lama. Oh, jali patah Allah penuh pakai boo gaga, tebo polihu. Oh, cetak itu Jangan mau mandi dengan minyak. kesucian diri. Mau tinggal magak gagame itu Pak tahu dia liu-liu.
Kan bisa juga mempengaruhi. Karena sunnah itu mandi di hari raya. Raya. Jangan Kata itu sampai ada, sunnah. ya boleh diniatkan ya. Ya. Niat ini Ustaz. Nawaitul ghusla. Ya, saya mandi. Niat mandi li'idul fitri. Apa-apa tuh Ustaz? Li yaumil idul fitri. Mi yaumil idul fitri. Ulangi, Nawaitul ghusla mi yaumil idul fitri. Jadi niatkan saja dalam hati boleh ya lillahi ta'ala. Itu sunnah mandi ya. Ya, insyaallah. Jangan sampai Apa pagi-pagi ini? bangun langsung pakai cuci muka, pakai baju ya. Sehingga yang dikhawatirkan begini, pas baru bangun tidur kemudian dia langsung pakai baju baru, baru dia sholat, masya Allah ya. Jangankan ini kan dikata Nabi Muhammad SAW ya, fa innal malaika Nabi melarang untuk kita makan bawang. Kenapa? Karena malaikat terganggu sebagaimana terganggunya anak Adam karena makan bawang itu kan mengganggu orang di sampingnya. Ini sekarang bukan lagi makan bawang, DP abu ngeis. Jadi baunya bukan keluar dari mulut. Karena dia terlambat bangun, buru-buru mau sembahyang, ya toh. Sebab campur antara bau ngeis dan bahor ini. Tapi yang paling penting itu adalah ketika meskipun dia mandi, tapi niat mandi itu. Niat itu yang paling. Niat mandi untuk membersihkan diri, mencucikan diri. Iya. Ya, kemudian dia berwudu. Artinya kan niat itu kan tidak seperti niat-niat seperti biasanya. Iya. Karena ini niat Jangan niat mandi junub ya. ya kan tidak seperti Iya, biasanya. nama itu lugus lah. Kira mungkin hadas itu. Kalau kalau ditembak. Ini boleh juga kalau misalnya ada yang bertanya ya. Kalau Ustaz kalau mau digabung. Ya, itu betul Ustaz. Nawaitul gabungan. Para rutin niat di malam itu. Tidak apa-apa ya. Jadi Bukan niat tapi junub. lebih dahulukan yang wajibnya. Niat yang wajib untuk mandi junubnya. Junub iya. Oh. Sudah sekaligus itu untuk mandi membersihkan diri untuk sholat Idul Fitri. Ya. Tapi kalau misalnya hafal dengan niat yang dia apa dulu? Berarti sekalian dengan niat junub itu yang dibetul Ustaz. Sebaiknya syariatnya dikerjakan tersendiri ya. Untuk junub karena wajib ya tidak dicampur dulu dengan yang sunnah itu. Karena itu sudah dianggap sekaligus dia melaksanakan toharoh gitu ya, mencucikan dirinya. Tapi Karena yang paling penting adalah intinya adalah menyucikan diri. Ya. Tapi kalau dilakukan dua-dua boleh Ustaz? Ya, 2 kali mandi. Iya. Satu jamin dalam kamar mandi. Mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kan mumpung watiat tahun ini lo hafal itu. Saya gunakan Ustaz. Dia telur rumah latihan dia duduk tinggal. Mandi junub de la patoharra ya. Nunggu data karaja lo itu hari raya. Belum apa-apa hati terian. Berarti kan mumpung watiat lo hafal itu. Hafal di tahun ini, tak saya lakukan tahun ini Ustaz. Itu patutnya latihan itu. Saya hafal ini, patah hafal. Oh ruginya putul Ustaz. Itu maksudnya. Tidak ada kerugian ya. Jadi tetap dia dianggap sudah bersuci ya. Tapi dilakukan 2 kali juga tidak apa-apa Ustaz. Iya. Apa-apa, insyaallah. Sudah mandi di hari raya kan? Kan mau tanya lohu loh. Kalau pagi-pagi DP air panas itu, Oh, itu ya? insyaallah. Pagi-pagi kan ba'da subuh, pagi-pagi airnya panas itu. Jadi penting itu sunnah-sunnah itu ya. Karena itu Nabi kerjakan juga pada saat hari raya itu. Yang kedua di antara sunnahnya pada pagi hari itu kita makan dulu. Makan dulu. Kenapa makan? Sebelum sholat. Sebelum sholat kita makan dulu. Kenapa? Karena itu membedakan antara puasa dengan hari raya. Kalau hari raya kalau puasa kan pagi-pagi tidak makan. Nah, kalau ini hari raya pagi-pagi makan dulu. Nah, berarti itu tanda bahwa ini hari raya. Itu. Padahal dong kalau niati puasa tiap haram gitu. Haram. Di situ. Wah. Sorry tuh saya. Karena Social distancing. kalau yang helatnya Ustaz. Jadi itu Ustaz ya. Iya. Pada saat di hari raya itu tidak ada lagi niat puasa. Tidak ada, tidak boleh. Cuman kalau tiap ada paling orang berpuasa pada pada hari raya itu cuman orang-orang Syiah itu yang berpuasa pada hari raya itu. Jadi kalau tiap ada paling ada orang yang berpuasa hari raya, orang Syiah itu. Jadi kasih ya. Jadi sebaiknya bukan membatalkan ya, tapi memang kita ingin meyakinkan diri kita pada hari itu memang tidak ada lagi puasa. Iya. Berbeda kebalikan dengan pada saat hari raya Idul Adha ya. Jadi kita makannya setelah sholat Id. Kalau Idul Adha. Iya. Dan yang berikutnya waktunya. Waktunya beda. Kalau hari raya Idul Fitri itu diperlambat. Diperlambat maksudnya bagaimana? Jam 7.15 mulai atau setengah 8 paling lambat. Mulai. Kenapa itu? Karena 2 hal yang dilakukan. Dua hal lagi. Yang pertama yang dilakukan itu adalah
memberikan kesempatan orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah dikeluarkan zakat fitrah. Ya, masih sah itu, diperpanjang waktunya. Yang kedua, memberikan kesempatan orang yang belum makan dulu. Jadi dua hal itu. Di situ dua hal itu. Jadi maslahatnya yang kita ingin kejar ya. Ada maslahat yang sebenarnya ingin dicapai, kenapa waktunya harus diperpanjang. Itu sekarang ada duslow. Mau tota. Pokoknya tetap aulil amri minkum. Ya. Gitu. Tetap kita laksanakan hari raya, kita berhari raya, bergembira. Ya. Wow, tidak ada batasan bergembira itu hanya karena baju, karena kue, karena ini dompet, isi dompet, tidak ada. Yeah. Tetapi semata-mata karena kita sudah merayakan kemenangan, apalagi kalau insya Allah kita orang-orang yang Robbaniun. Rabbaniun. Jadi akan ada lagi bingkai Robbaniun. Oke. Jadi tetap nantikan kami di Bingkai Robbaniun. Bingkai Robbaniun. Bukan, kalau ini kan bingkai Ramadan, nanti akan ada lagi bingkai Robbani. Terima kasih banyak Pak Ustadz Nang Mas Dan- Saudi, Pak Ustadz Robi, Ibrahim. Alhamdulillah betia karena keslowulan namanya Ini sudah terobati Amiatia memulai gembira menghadapi hari raya. Insyaallah. Perbanyak takbir ya, itu juga salah satu sunnah ya. Oh, di situ. Iya. Takabbalallahu minna wa minkum. Iya, taqabbal ya Karim. karim. Lo tiap lo duduk kayak gini, iledeng. Kalau leme anu minal aidi kan berjalan puasa pol. Berpuasa telehui. Suhuri lo butuh. Tapi tidak lagi melihat itu karena itu Iya. sudah memasyarakat kan. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Oke. Alhamdulillah. Mungkin Semoga terakhir sehat kita selalu. Mengucapkan polo deh. mengucapkan dulu Oke. kita ini Ya. termasuk tim bingkai Ramadan. Amin aidin wal faizin Naladin dulu. al-faizin ya. Ya. Mohon maaf lahir dan batin. Jo. Insyaallah. Alhamdulillah. Dan kami atas nama tim dari Bingkai Ramadan Iya. mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga amalan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.